Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putriyanti dengan NPM 203515516058, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional dari kelas Inovasi dan Teknologi Administrasi Ruang 03 dengan dosen pengampu Ibu Eka Fadila, SIPMA. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan pada pertemuan 1 sampai dengan 7 dari mata kuliah Inovasi dan Teknologi Administrasi. Definisi inovasi. Menurut Evert M. Roger tahun 1983, inovasi merupakan suatu ide, gagasan, praktek, objek atau benda yang didasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Sedangkan menurut Stephen Robbins tahun 1994 mendefinisikan bahwa inovasi merupakan suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk atau jasa. Dari pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan proses dalam mewujudkan dan mengkombinasikan suatu ilmu pengetahuan atau ide gagasan seseorang yang kemudian disesuaikan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai baru dari suatu produk, proses, ataupun jasa. Tingkatan inovasi menurut Muluk tahun 2008 terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada creation, yang kedua ada innovation, dan yang terakhir imitation. Creation atau kreasi merupakan inovasi yang menciptakan suatu produk atau layanan baru yang belum pernah ada di pasaran sebelumnya. Inovasi pada tingkat creation ini biasanya melibatkan penemuan teknologi baru yang memungkinkan untuk pembuatan produk atau layanan baru yang bersifat lebih baik atau bahkan revolusioner. Innovation atau inovasi merupakan inovasi yang mengembangkan suatu produk atau layanan yang sudah ada sebelumnya dengan memperbaiki kualitas atau menambah fitur baru. Inovasi pada tingkat ini mampu memberikan keunggulan kompetitif yang lebih baik bagi perusahaan dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Imitation atau imitasi merupakan inovasi yang meniru suatu layanan atau suatu produk yang sudah ada di pasar dengan tujuan untuk mencari pasar yang sama atau untuk memberikan alternatif yang lebih murah. Inovasi pada tingkat imitasi ini sering dianggap sebagai copycat atau plagiat dan tidak memberikan nilai tambah yang signifikan. Inovasi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada inovasi radikal dan yang kedua ada inovasi inkremental. Inovasi radikal merupakan perubahan yang benar-benar baru dan sepenuhnya berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, sehingga dalam menggunakannya dibutuhkan teknologi dan pengetahuan yang benar-benar baru. Inovasi radikal ini membawa konsekuensi yang besar bagi organisasi, tetapi apabila dilaksanakan dengan maksimal akan memberikan dampak positif dan manfaat yang besar bagi organisasi. Sedangkan inovasi inkremental merupakan perubahan yang berdasarkan pada pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dan membawa perbaikan baik dalam segi produk, layanan, jasa, ataupun proses. Meskipun inovasi inkremental ini mengandung kadar keterbaruan tertentu, tetapi tidak menghilangkan apa yang sudah ada sebelumnya, dengan berbasis pada pengetahuan, teknologi, produk, proses, manajemen yang sudah berjalan, dan tidak menghentikannya sama sekali, sehingga resiko yang dibawa terhadap organisasi pun tidak terlalu besar. Perkembangan inovasi dalam suatu organisasi sangat penting, terutama pada organisasi sektor publik. Hal ini dikarenakan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban manusia, menyebabkan inovasi harus berkembang dalam suatu organisasi dan menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan dalam suatu organisasi agar kedepannya dapat bertahan dan memudahkan organisasi dalam beradaptasi dengan kondisi yang akan terjadi ke depannya.
Menurut Mulgan dan Albury tahun 2003 menyatakan bahwa inovasi sektor publik merupakan suatu proses yang membawa kebaruan dalam hal proses, produk, layanan, dan metode pelayanan dengan menghasilkan efisiensi, efektivitas, ataupun kualitas yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dalam melakukan inovasi, terutama pada sektor publik, diperlukannya perilaku inovatif. Perilaku inovatif merupakan perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan dan mengimplementasikan hal-hal baru yang bermanfaat dalam berbagai level organisasi, yang terdiri dari dua dimensi, yaitu kreativitas dan pengambilan risiko, dan proses inovasinya bersifat inkremental. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.